Siti Rahayu binti Mardani, seorang wanita berusia 53 tahun asal kampung Sukamaju, Garut, menatap penuh haru ke arah anak-anaknya yang sedang melambaikan tangan di halaman rumah. Di depan mereka, sebuah bus besar siap mengantarnya menuju Tanah Suci. Ini adalah momen yang telah lama ia impikan. Perjalanan panjang yang dimulai dari menabung selama bertahun-tahun, setiap rupiah yang disisihkan dari hasil bekerja sebagai penjahit rumahan, kini akhirnya membawanya ke titik ini. Doakan ibu ya, nak. Semoga ibu bisa pulang dengan selamat dan membawa berkah, ucap Siti sambil menatap wajah ketiga anaknya yang sudah dewasa, masing-masing bekerja di Jakarta dan Bandung. Hati-hati, Bu. Semoga jadi haji yang mabrur, jawab anak pertama, Asep, yang tampak dengan mata berkaca-kaca. Siti merasa berdebar. Ini adalah pertama kalinya ia meninggalkan kampung halaman. Pertama kalinya ia meninggalkan ketiga anaknya, dan yang paling penting, ini adalah pertama kalinya ia melangkah ke Tanah Suci, sebuah tempat yang hanya bisa ia bayangkan melalui doa dan cerita dari tetangga yang pernah pergi haji. Pagi itu, dengan hati yang penuh harapan, Siti bergabung dengan rombongan haji kloter asal Jawa Barat. Semua jamaah tampak senang dan penuh semangat. Di hotel sederhana yang menjadi tempat tinggal sementara, Siti tampak sangat gembira, berkenalan dengan sesama jamaah, berbagi kisah dan tawa. Bahkan, dia ikut dalam manasik haji, meskipun ada beberapa hal yang sedikit membingungkannya, seperti tata cara tertentu yang baru pertama kali ia dengar. Siti, ini yang namanya sai, loh. Jangan lupa, ya, Bu Nur, jamaah yang lebih tua, mengingatkan Siti saat mereka berjalan bersama menuju Bukit Safa. Siti tersenyum lebar, mengangguk. Meskipun ia sedikit kebingungan, niat dan doa yang tulus membuat semuanya terasa lebih mudah. Sesekali, ia menoleh ke arah Mekah yang tampak semakin mendekat, dengan menara Masjidil Haram yang menjulang tinggi di kejauhan. Ada rasa takjub yang sulit dijelaskan. Ia merasa seolah-olah jiwanya terhubung langsung dengan tanah yang penuh berkah ini. Di malam harinya, Siti duduk sendiri di hotel, menulis surat singkat untuk anak-anaknya. Ia berharap mereka bisa merasakan kedamaian yang sama ketika membaca surat itu. Dalam hati, ia berjanji akan menjadi wanita yang lebih kuat setelah menjalani perjalanan ini. Ya Allah, jadikanlah perjalanan ini berkah. Jadikanlah haji ini sempurna, agar aku bisa pulang membawa berkah bagi anak-anakku dan orang-orang yang aku cintai. Namun, di balik kebahagiaan dan semangatnya, ada satu hal yang tak ia sadari. Rasa bingung terkadang datang begitu saja. Di tengah keramaian jamaah yang berbicara dengan berbagai bahasa, ada saat di mana Siti merasa sedikit kehilangan arah. Tetapi, ia menepis perasaan itu dengan berdoa dan memusatkan pikiran pada tujuan utamanya, mendapatkan ridho Allah. Malam itu, ia merasa tidur dengan nyenyak setelah seharian beraktivitas. Tanpa tahu bahwa sebuah kejadian yang mengubah hidupnya akan segera datang di hari berikutnya, sebuah kejadian yang akan membuatnya tersesat di padang Arafah, hanya berbekal doa dan semangat untuk bertahan. Pagi itu, Siti Rahayu merasa begitu penuh semangat. Hari wukuf telah tiba. Ia mengikuti rombongan jamaah menuju Arafah dengan penuh harapan dan doa. Keramaian di sepanjang perjalanan tak bisa menutupi kebahagiaan di wajah Siti. Ia merasa semakin dekat dengan tujuan spiritualnya. Di sepanjang perjalanan, ia terus berbicara dengan sesama jamaah, mendengarkan kisah dan harapan mereka, berbagi semangat, dan tersenyum. Sesekali ia melambaikan tangan kepada anak-anak yang masih berhubungan via video call, meskipun sinyal di sana tak selalu bersahabat. Namun, ketika tiba di Arafah, kesibukan mulai terasa. Ribuan jamaah berpencar menuju tenda-tenda yang telah disediakan, sementara suara petugas dan panggilan yang datang dari berbagai arah semakin terdengar jelas. Siti, yang sudah mulai merasa sedikit bingung dengan banyaknya orang dan tanda arah yang tak familiar, berjalan mengikuti aliran orang yang tampaknya menuju ke tempat yang sama. Saat itu,
Suasana tampak penuh dengan kesibukan. Semua orang sibuk menyiapkan diri untuk berdoa dan melakukan ibadah dengan khusyuk. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, Siti merasa sedikit kehilangan arah. Tak jauh dari tenda, ia merasa perlu untuk ke toilet. Ia pun melangkah keluar dari tenda, berpikir akan kembali dengan cepat. Namun, tanpa ia sadari, inilah saat yang menentukan nasibnya. Ketika kembali ke tenda, Siti terkejut. Tenda yang ia tuju sepertinya bukan tempat yang sama. Tidak ada rombongan kloter yang ia kenal. Keadaan mulai membingungkan, dan ia pun berpikir, mungkin saya salah tenda. Siti mencoba mencari tanda atau petunjuk, namun semua terlihat serupa, tenda-tenda putih yang berjajar, seakan membentang tak terhingga. "Bu, tenda kita ada di mana, ya?" tanyanya pada beberapa jamaah, namun mereka tidak mengerti. Di sana, seorang jamaah asing memberi isyarat ke arah berlawanan, namun ternyata itu hanya membawanya semakin jauh dari rombongan. Dengan rasa cemas yang semakin menggelora, Siti berjalan terus, berharap bertemu dengan jamaah lain yang bisa membantunya. Suasana semakin ramai, namun keasingan dan ketidakpastian mulai merasuk ke dalam hati Siti. Saat itulah ia melihat seorang petugas yang memanggil nama seorang wanita yang berdiri di dekatnya. Tanpa berpikir panjang, Siti mengira petugas itu memanggil namanya. Ia mengikuti wanita itu, melangkah lebih jauh, tanpa menyadari bahwa ia semakin menjauh dari rombongannya. Malam semakin gelap, dan Siti mulai merasa benar-benar hilang. Hanya suara angin dan langkah-langkah kaki yang terasa semakin berat, memenuhi malam yang sepi. Tanpa ponsel dan tanpa tanda pengenal, ia tak bisa menghubungi siapapun. Keputusasaan mulai merayap, namun ia tetap berusaha untuk tenang. Ia berdoa dalam hati, meminta pertolongan dari Allah. "Ya Allah, tunjukkan jalan MU, jangan biarkan hamba MU ini hilang dalam ketakutan." Doanya lirih, tetapi penuh keyakinan. Siti berjalan dengan langkah yang semakin lelah. Ia hanya membawa sedikit air zam-zam yang ia dapatkan di tenda, serta beberapa kurma yang ia simpan sebagai bekal. Namun, energi tubuhnya mulai terkuras. Kepala terasa berat, dan jantungnya berdebar lebih kencang. Seiring berjalannya waktu, keputusasaan semakin menghantui, namun ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan, doa dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan. Siti duduk sejenak di bawah sebuah pohon, memejamkan mata sejenak, sambil berzikir dan mengingat keluarga di rumah. Namun, tak ada satupun petugas yang datang menemukannya, tak ada seorang pun yang menyadari kehilangannya. Keheningan malam Arafah semakin mencekam, dan Siti hanya bisa menatap bintang-bintang di langit, berharap ada petunjuk yang datang. "Ya Allah, tunjukkan jalan MU, lindungilah hamba MU ini, aku ingin kembali ke tenda, aku ingin kembali." Di saat yang sama, rombongan kloter Jawa Barat yang telah meninggalkan Arafah sudah memasuki tahap ibadah wukuf dengan khusyuk. Tak seorang pun menyadari bahwa salah satu di antara mereka, Siti Rahayu, telah hilang. Siti menatap langit yang luas, bintang-bintang terlihat begitu terang di atas padang Arafah yang luas. Malam semakin larut, dan ia semakin merasa terasing. Rasanya seperti berada di dunia lain, sendirian, tanpa tahu harus kemana. Jarak antara dirinya dan keramaian yang semula ia rasakan begitu dekat, kini terasa begitu jauh. Langkah-langkahnya seakan membawa Siti ke tempat yang tak dikenalnya. Suasana malam yang semula penuh ketenangan kini menjadi terasa semakin berat dan mencekam. Suara jamaah lain sudah mulai menghilang di kejauhan, digantikan oleh suara angin yang seakan ikut merasakan kesepian hati Siti. Di tengah kegelisahan itu, ia berusaha menguatkan diri. "Ya Allah, beri aku petunjuk," bisiknya pelan, berharap ada sesuatu yang membantunya keluar dari kegelapan ini. Namun tak ada jawaban, kecuali bisikan angin yang datang dari segala arah. Keputusasaan mulai menggerogoti jiwanya, dan tubuhnya semakin lemah. Kurma yang ia makan sudah habis, air zam-zam di botol kecil semakin menipis.
Siti tak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan dengan hanya bekal itu. Siti melanjutkan langkahnya, mencoba mencari jejak atau tanda yang bisa membawanya kembali ke tempat yang ia kenal. Setiap langkah semakin membuat kakinya terasa lebih berat, tetapi doa-doa yang terus ia panjatkan menjadi sumber kekuatan yang tak tampak namun begitu terasa. Dalam hatinya, ia berusaha untuk tetap tenang, meski kekhawatiran semakin merasuk ke dalam pikirannya. Siti tahu, ia harus menemukan jalan kembali, tapi sebuah pertanyaan terus mengganggu benaknya, apakah aku akan kembali ke rombonganku? Apakah aku akan bertemu mereka lagi? Ia melangkah semakin jauh, mencoba mengikuti suara azan yang terdengar dari kejauhan. Mungkin itu tanda bahwa ia sedang mendekat ke tempat yang dikenal. Namun semakin ia berjalan, semakin tak jelas arahnya. Setiap langkahnya terasa sia-sia, setiap sudut hanya memperlihatkan deretan tenda putih yang semakin banyak dan tak ada satupun yang dikenalnya. Malam semakin larut, dan rasa takut mulai menggerogoti hatinya. Siti merasa semakin kecil, seakan hilang dalam lautan manusia. Ia berdiri di tengah padang, merasakan tubuhnya yang mulai lemas dan jiwanya yang hampir putus asa. "Ya Allah, tolong aku," teriak Siti dalam hati, namun suaranya terasa hampa di tengah keheningan malam itu. Suara azan yang semula ia dengar juga mulai menghilang. Di saat itulah, Siti merasakan ada sesuatu yang aneh. Di kejauhan, ada sebuah cahaya yang perlahan semakin mendekat. Cahaya itu tampak kecil, seperti titik yang bersinar di tengah kegelapan. Siti merasa ada yang menuntunnya menuju cahaya tersebut. Entah itu petunjuk atau hanya harapan yang terwujud, tapi ia merasa harus mengikuti cahaya itu. Dengan sisa tenaga yang ada, Siti melangkah menuju cahaya yang semakin jelas terlihat. Setiap langkahnya terasa lebih ringan, seakan cahaya itu memberi harapan baru. Namun, ketika ia semakin dekat, ia sadar bahwa cahaya itu tidak membawanya ke tenda-tenda yang ia kenal, melainkan hanya sebuah tempat yang tampak kosong. Malam semakin sunyi. Siti merasa terjebak dalam keheningan, dengan hanya suara angin yang menemani. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata, namun ia tetap tegar. Doa-doanya semakin dalam, semakin tulus, berharap Allah memberikan jalan keluar dari kegelapan malam ini. "Ya Allah, tunjukkanlah jalan Emu. Jangan biarkan hamba Emu hilang." Siti berdoa dengan suara yang hampir tak terdengar, seolah tak ada yang mendengarnya selain dirinya sendiri. Namun, dalam keheningan malam yang begitu hening itu, terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Siti menoleh, harapannya kembali muncul. Apakah itu seorang jamaah? Ataukah petugas yang datang mencarikannya? Suara langkah itu semakin dekat. Jantung Siti berdegup kencang, dan ia berharap itu adalah pertolongan yang sangat ia tunggu. Langkah kaki itu berhenti tepat di hadapan Siti, namun ketika ia melihat lebih jelas, yang datang hanya seorang petugas kebersihan yang tampaknya tak terlalu memperhatikan keberadaannya. Petugas itu hanya sekilas menatap Siti, lalu dengan cepat bergegas pergi, meninggalkannya sendirian lagi. Siti menatap kepergian petugas tersebut dengan penuh kebingungannya. Sebuah rasa kecewa mendalam menghantam hatinya. Keheningan kembali menyelimuti padang Arafah, hanya suara angin yang berdesir pelan. Di tengah kesepian yang begitu terasa, Siti menyadari betapa kecilnya dirinya di hadapan bumi yang luas ini. Ia benar-benar sendirian, hanya ditemani doa-doanya yang memohon pertolongan. Hari pertama tersesat telah berlalu, dan meskipun tubuhnya sudah sangat lelah, Siti tetap melangkah. Ia berusaha mengikuti suara azan yang kembali terdengar di kejauhan, berharap bisa menemukan sesuatu yang akrab. Namun, padang pasir yang luas tak memberikan petunjuk apapun. Semua tenda terlihat sama, dan ia tak tahu lagi ke arah mana harus berjalan. Waktu seakan berhenti. Siti hanya membawa beberapa kurma dan air zam-zam yang kini semakin menipis. Setiap langkahnya terasa semakin berat, tubuhnya yang lemah tak bisa mengimbangi semangat yang terus berkobar di dalam hati. Namun, Siti tak bisa berhenti berdoa.
Bahkan ketika tubuhnya semakin kelelahan, hatinya tetap berharap, "Ya Allah, jika Engkau menguji hamba-Mu, beri aku kekuatan untuk menghadapinya. Jangan biarkan hamba-Mu hilang di dunia ini." Keputusasaan menghampiri. Siti merasa dirinya sudah tak mampu lagi untuk melangkah lebih jauh, namun hatinya tetap menolak untuk menyerah. Di saat itulah, ia melihat sebuah bangunan kecil yang tampaknya terlupakan. Sebuah bangunan yang sangat sederhana, namun cukup besar untuk memberikan perlindungan sementara dari panas matahari yang semakin terik. Dengan sisa tenaga yang ada, Siti berjalan pelan menuju bangunan itu. Begitu ia masuk, ia merasa sedikit lega. Di dalam bangunan itu, ia menemukan sebuah tempat untuk duduk yang cukup nyaman. Dengan tubuh yang semakin lelah, Siti duduk di sudut, meletakkan tas kecilnya, dan mengambil air zam-zam yang tersisa. Siti memejamkan matanya sejenak, berharap bisa menemukan sedikit ketenangan. Namun, tidur yang ia harapkan tak datang dengan mudah. Ketika matanya tertutup, Siti merasakan sesosok wajah dalam mimpinya. Itu adalah suaminya yang sudah lama meninggal. Dalam mimpi itu, suaminya berkata dengan lembut, "Jaga dirimu, Ayu. Allah tidak akan membiarkanmu sendirian." Siti terbangun dengan perasaan yang berbeda. Sebuah kekuatan baru muncul dalam dirinya. Ia merasakan kedamaian yang aneh, seperti ada sesuatu yang membimbing langkahnya. Mimpi itu bukan hanya penghiburan, tetapi juga sebuah isyarat bahwa ia tidak benar-benar sendiri. Siti bangkit dari tempatnya duduk, bertekad untuk melanjutkan pencariannya. Suara adzan yang terdengar lagi semakin jelas, seperti memberikan petunjuk arah. Meski tubuhnya lelah, hatinya kini lebih ringan. Dengan doa yang terus dipanjatkannya, ia melangkah kembali menuju arah suara adzan, berharap bisa menemukan rombongan yang telah lama ia cari. Namun, saat melangkah lebih jauh, Siti merasakan perasaan aneh. Ada sesuatu yang berbeda di sekitar tempat itu. Suara-suara yang sebelumnya terdengar mulai memudar, dan semakin ia berjalan, semakin terasa keheningan yang luar biasa. Hati Siti kembali tergetar. Apakah ini ujian yang lebih berat? Apakah ia akan menemukan jalan keluar? Ataukah ia semakin tersesat dalam kekosongan yang lebih dalam? Di saat itulah, Siti tiba di sebuah bukit kecil, dan dengan penuh harap ia mendaki, berharap bisa melihat sesuatu yang familiar dari puncaknya. Namun, ketika ia sampai di atas bukit, Siti terhenti. Jauh di bawah sana, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya berdebar kencang, sebuah tenda putih yang tampak familiar, seperti yang ia cari selama ini. Hanya ada satu masalah besar, jaraknya sangat jauh, dan Siti tidak yakin apakah ia akan cukup kuat untuk mencapainya. Dengan hati yang penuh harap, Siti melangkah menuruni bukit kecil itu, namun ia merasakan ada sesuatu yang ganjil, sebuah perasaan yang lebih kuat dari sekadar kelelahan. Siti menatap tenda yang semakin jelas terlihat di kejauhan. Jarak yang memisahkannya terasa semakin jauh, namun semangatnya kembali menyala, meskipun tubuhnya tak lagi sekuat sebelumnya. Dengan langkah yang semakin goyah, ia berusaha mendekat. Namun, setiap langkahnya membawa perasaan yang semakin aneh. Langit mulai meredup, dan padang pasir yang begitu luas terasa semakin sunyi. Suara angin yang semula berdesir lembut, kini terdengar semakin keras, seperti suara yang berputar-putar mengelilinginya. Ada semacam keheningan yang menekan, seperti alam ini ingin menyembunyikan sesuatu dari pandangannya. Siti berusaha mengabaikan perasaan itu, namun ia tak bisa mengelak dari kenyataan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Ia merasa seperti diperhatikan, meskipun tidak ada seorang pun di sekitarnya. Langkahnya semakin berat, seakan ada yang menghalangi. Perasaan gelisah menghantui hatinya, namun ia tetap bertahan, terus melangkah menuju tenda itu. Tiba-tiba, Siti mendengar suara halus dari kejauhan, sebuah suara yang sangat familiar, meski tak bisa ia pastikan siapa yang mengucapkannya. "Siti! Siti!" Suara itu terdengar seperti bisikan yang datang dari dalam angin. Siti berhenti sejenak, tubuhnya kaku.
Siapa itu? Batinnya bergumam. Ia memandang sekeliling, namun tak ada seorang pun di sana. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih mendalam, seolah datang dari dalam dirinya. "Siti, ikuti cahaya itu." Anehnya, Siti merasa seperti ada yang memandunya. Cahaya kecil di kejauhan, yang semula hanya samar terlihat, kini semakin terang dan jelas. Cahaya itu tampak seperti petunjuk yang mengarah ke sebuah titik di tengah padang yang luas. Apakah itu petunjuk dari Allah? Perasaan aneh itu semakin kuat, dan Siti merasa bahwa ia harus mengikuti cahaya tersebut, meskipun ada keraguan yang menyelinap di dalam hatinya. Siti melangkah mengikuti cahaya, meskipun tubuhnya semakin terasa lemah. Perjalanan menuju cahaya itu terasa panjang dan penuh ketegangan. Namun, semakin ia mendekat, cahaya itu semakin terang, dan semakin terang pula perasaan aneh yang menghantuinya. Hati Siti berdegup lebih cepat, ada sesuatu yang akan terjadi. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah sentuhan lembut di bahunya. Siti terlonjak, namun tak ada siapa-siapa di sekitarnya. Apakah itu hanya hayalan? Namun, saat ia menoleh, ia melihat sebuah sosok di kejauhan. Seorang wanita berpakaian putih yang tampak samar-samar. Wanita itu berdiri di sana, memandang Siti dengan penuh perhatian. "Jangan takut, Siti," suara wanita itu terdengar begitu lembut dan menenangkan. "Ikuti cahaya itu. Engkau tidak sendirian." Siti menatap wanita itu dengan bingung, namun tak bisa menjawab. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini benar, atau hanya halusinasi akibat kelelahan? Tetapi, entah bagaimana, Siti merasa ada ketenangan dalam dirinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Wanita itu, meski tampak seperti sosok asing, memberikan ketenangan yang luar biasa. Tanpa pikir panjang, Siti kembali melangkah, kali ini dengan lebih percaya diri. Cahaya itu semakin dekat, dan ia bisa merasakannya, suatu kehadiran yang begitu besar dan tak tergambarkan. Saat langkahnya semakin mendekat, cahaya itu semakin bersinar terang, seakan menuntunnya menuju sebuah tempat yang penuh harapan. Namun, ketika ia hampir mencapai cahaya itu, tiba-tiba sebuah suara keras terdengar di kejauhan. Siti terhenti, terkejut. Apa yang terjadi? Suara itu seperti suara orang-orang yang sedang berteriak, memanggil-manggil. Dengan ragu, ia menoleh ke arah suara itu, dan sebuah kilatan cahaya merah menyilaukan menyapu pandangannya. Perasaan Siti semakin terombang-ambing. Cahaya itu bukan seperti yang ia bayangkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ia benar-benar sedang dibimbing menuju keselamatan, ataukah ini justru jebakan? Suara-suara itu semakin keras, dan langkahnya semakin berat, seakan ada yang menariknya mundur. Siti terhenti di tempat, tubuhnya gemetar. Suara-suara yang terdengar semakin keras seolah datang dari segala penjuru, menciptakan kebingungannya semakin dalam. Ketegangan terasa semakin mencekam. Cahaya merah yang tiba-tiba menyilaukan matanya membuat Siti merasa seperti terjebak dalam dunia yang tak nyata. Apa yang terjadi? Apakah ini petunjuk atau godaan? Pikirnya dalam hati. Namun, ia berusaha menenangkan diri, menyadari bahwa ia harus terus bertahan. Kelelahan semakin menghimpit tubuhnya, dan langkahnya semakin berat. "Aku harus bertahan," pikirnya. "Hanya doa yang bisa menyelamatkan aku sekarang." Ia mengumpulkan kekuatan untuk melangkah lagi, menutup telinga dari suara-suara yang mengelilinginya. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ia merasakan kehadiran yang kuat, seolah ada seseorang yang selalu mengawasinya. Dengan hati yang penuh kebingungan, Siti melangkah menuju cahaya yang masih menyala di kejauhan, walaupun kini ia merasa lebih letih dari sebelumnya. Pandangannya mulai kabur, dan setiap langkah terasa semakin sulit. Namun, ia tak bisa berhenti. Perasaan ingin bertahan hidup dan kembali ke keluarganya menguatkan langkahnya. Di tengah perjalanan, ia melihat sebuah bangunan kecil yang tampak seperti tempat berlindung. Apakah ini tempat yang aman? Pikirnya,
meskipun ia tak tahu apakah itu hanya hayalan atau kenyataan. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menuju bangunan itu. Ketika sampai di sana, ia segera duduk di dalamnya, mencoba meluruskan tubuh yang terasa semakin lemah. Hatinya penuh keputusasaan, namun ia tahu bahwa ia harus tetap berdoa. Ya Allah, tolong aku hanya ingin kembali kepada anak-anakku, doa Siti dengan penuh harap. Sesaat setelah ia memejamkan mata, ia terlelap dalam kelelahan yang luar biasa. Saat ia tertidur, sebuah mimpi datang mengunjunginya. Dalam mimpi itu, ia melihat suaminya yang telah meninggal. Wajah suaminya tampak penuh kasih sayang, dan ia merasakan ketenangan yang luar biasa. Suaminya mengulurkan tangan dan berkata, "Siti, kamu kuat. Kamu pasti bisa melewati semua ini. Jangan takut, karena Allah selalu bersamamu." Siti terbangun dengan hati yang lebih tenang, seakan kehadiran suaminya dalam mimpi itu memberikan kekuatan yang tak terduga. Ia merasa seperti ada energi baru yang mengalir dalam tubuhnya. Tanpa ragu, ia kembali melangkah keluar dari tempat perlindungannya, bertekad untuk menemukan jalan menuju keselamatan. Panas terik matahari menyambutnya kembali, namun kali ini, Siti merasakan semangat baru yang menguatkan langkahnya. Cahaya yang ia lihat sebelumnya, kini tampak lebih jelas, lebih dekat dari sebelumnya. Apakah itu petunjuk dari Allah? Ataukah hanya sebuah ujian untuk menguji kesabarannya? Dengan harapan yang membara di dalam hati, Siti melangkah lagi, menuju cahaya yang semakin terang itu. Namun, semakin dekat ia dengan cahaya, semakin kuat pula perasaan tidak pasti yang menghantui dirinya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ia akan menemukan jalan kembali ke tenda jamaah? Ataukah ia akan semakin terperangkap dalam kesendiriannya? Semakin dekat Siti menuju cahaya itu, semakin kuat perasaan aneh yang menggelayuti hatinya. Cahaya yang seharusnya membawa harapan malah mengundang keraguan yang lebih dalam. Langkah Siti semakin berat, namun hatinya penuh harapan. Cahaya itu semakin terang di depannya, memancar seperti bintang yang menyinari malam gelap. Namun, seiring dengan cahaya itu semakin dekat, ada ketegangan dalam dirinya yang semakin besar. Ada suara-suara, seruan yang tak bisa ia pahami, tapi semakin keras terdengar di telinganya. Dalam kepalanya, ada suara yang mengingatkannya, "Jangan terlena, Siti. Jangan terbuai oleh cahaya ini." Ia berhenti sejenak, merasakan sesuatu yang janggal. Ia merasa ada yang memanggilnya, namun tak bisa melihat siapa yang memanggil. Suara itu semakin nyaring, dan ketakutan mulai merayap dalam hatinya. Tiba-tiba, di kejauhan, Siti mendengar suara yang sangat familiar. "Ibu, ibu." Suara itu terdengar begitu jelas, terdengar seperti suara anak-anaknya. Siti menoleh, namun tak ada siapa-siapa di sekitar. "Anak-anakku," bisiknya, air matanya menetes tanpa bisa ia cegah. "Apakah ini nyata? Apakah aku akan bisa kembali ke mereka?" Namun, suara itu semakin memanggil-manggil, lebih keras dan semakin dekat. Suara tangisan anak-anaknya menggema di padang Arafah yang sunyi. Siti merasa ada sesuatu yang menariknya, memaksanya untuk mengikuti suara itu. Dengan penuh harap, ia berlari menuju sumber suara tersebut, meskipun tubuhnya semakin lemah. Saat ia berlari, suara tangisan itu semakin menguat. Namun, ketika ia hampir sampai, tiba-tiba terdengar suara teriakan lain, lebih keras dan lebih menggetarkan hati. Teriakan itu bukan suara tangisan, tapi lebih seperti teriakan seorang wanita yang sangat terluka. Teriakan itu datang dari arah yang berlawanan dengan suara anak-anaknya. Siti berhenti sejenak. Apa yang sedang terjadi, pikirnya, kebingungannya semakin dalam. Apakah ini ujian, ataukah benar-benar petunjuk dari Allah? Dengan hati yang berdebar, Siti memutuskan untuk mengikuti teriakan wanita itu. Ia merasa seperti ada sesuatu yang sangat penting yang harus ia ketahui. Ia berlari menembus padang pasir, melawan rasa lelah yang semakin mendera, hingga akhirnya ia melihat seorang wanita yang terjatuh di tanah. Wanita itu tampak sangat lemah,
wajahnya pucat, dan matanya penuh ketakutan. Tolong saya," suara wanita itu terdengar lemah dan penuh harapan. Siti segera mendekat, namun ia merasa sangat bingung. "Siapa kamu? Apa yang terjadi?" tanyanya, suaranya penuh keprihatinan. Wanita itu menatapnya dengan mata yang penuh ketakutan. Saya tersesat seperti kamu." Wanita itu terbatuk dan mulai menangis. "Saya tidak tahu bagaimana bisa sampai di sini. Semua ini terasa seperti mimpi buruk." Siti merasa sangat kasihan, namun ia juga sangat terkejut. "Aku juga tersesat," kata Siti, "aku tidak tahu harus kemana." Wanita itu mencoba bangkit, namun tubuhnya sangat lemah. "Kita harus bertahan, kita harus tetap berdoa," kata Siti dengan penuh semangat. Ia memberi wanita itu sedikit air zam-zam yang ia bawa. Namun, tak lama setelah itu, Siti merasakan sesuatu yang sangat aneh, sebuah perasaan yang seolah datang dari dalam dirinya, seperti sebuah peringatan yang tak bisa ia abaikan. "Ada sesuatu yang salah," pikirnya. "Kita harus berhati-hati." Perasaan itu semakin kuat, seperti suara batinnya yang memberi peringatan. Namun, ia tak bisa menjelaskan apa yang ia rasakan. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Teriakan itu kembali terdengar, kali ini lebih kuat dan menggetarkan jiwa. Suara itu seperti panggilan dari dalam bumi, dan semakin jelas. Ini bukan hanya ujian fisik, batin Siti, ini adalah ujian hati yang sangat besar. Teriakan yang menggetarkan hati itu semakin dekat, namun Siti merasa semakin ragu. Apa yang terjadi di balik semua ini? Siti berdiri dengan tubuh yang gemetar, mencoba menguatkan hati. Di depannya, wanita yang ia temui tampak semakin lemah, namun terus menggenggam tangannya dengan erat. Suara teriakan itu seolah menghantui mereka berdua, namun lebih dari itu, ada sesuatu dalam hati Siti yang mulai bergejolak. Perasaan kuat bahwa ada yang mengawasi mereka. "Kita harus keluar dari sini," kata Siti dengan suara bergetar. "Tapi kemana kita pergi?" Wanita itu hanya menggelengkan kepala, matanya kosong. Aku tidak tahu, Siti. Aku tidak tahu lagi." Namun, Siti merasa ada kekuatan yang mendorongnya untuk terus maju, meskipun segala rasa takut menyelimuti dirinya. Ia mendengar suara itu lagi, teriakan itu yang semakin terdengar jelas, seperti panggilan terakhir sebelum kegelapan datang. Tiba-tiba, dari kejauhan, terlihat sebuah kelompok orang bergerak menuju mereka. Siti hampir tak percaya melihatnya, itu adalah petugas haji dan beberapa jamaah lainnya. Mereka datang dengan cepat, seolah dituntun oleh sebuah kekuatan yang lebih besar. Ada orang di sini," teriak seorang petugas haji. Ketika mereka mendekat, mereka melihat Siti dan wanita yang terbaring lemah. "Alhamdulillah, kami menemukan kalian," kata petugas itu dengan penuh rasa syukur. Siti merasa seperti baru saja dibangunkan dari mimpi yang sangat panjang. Saya tersesat," kata Siti dengan suara bergetar. Petugas itu mengangguk, dengan wajah yang penuh empati. "Kami telah mencari kalian selama 2 hari, dan suara kalian telah sampai ke kami," kata petugas haji itu. "Allah benar-benar menunjukkan jalan. Kami semua sangat khawatir." Siti merasa sangat lega, namun tubuhnya semakin lemah. Ia merasa tak mampu lagi untuk berdiri. "Ibu, jangan khawatir. Kami akan membawa kalian ke tempat yang aman," kata petugas itu dengan lembut. Wanita yang ada di samping Siti juga mulai terlihat sedikit lebih baik setelah diberi air zam-zam. Mereka dibawa menuju pos kesehatan terdekat, di mana para jamaah lainnya sudah menunggu. "Tapi bagaimana dengan mereka yang masih tersesat?" tanya Siti, khawatir akan nasib jamaah lain yang mungkin berada dalam keadaan yang sama. Petugas itu menghela napas. "Kami sudah berusaha, dan kami akan terus berusaha. Tapi Allah yang Maha Mengetahui akan memberikan jalan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan." Sesampainya di pos kesehatan, Siti terbaring di tempat tidur sementara wanita yang ia temui tadi dibawa untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Air mata Siti tak terbendung lagi,
Bukan hanya karena kelegaan, tetapi juga karena perasaan bersyukur yang begitu mendalam. Saat petugas haji memeriksa kondisi Siti, ia merasa tubuhnya semakin terlepas dari segala kelelahan dan ketakutan yang mengikatnya. Namun di dalam hatinya, ada satu hal yang membuatnya terharu. Selama 3 hari penuh kesendirian itu, Allah selalu mengingatkannya untuk tetap kuat, bahkan saat ia merasa sangat lemah. Di luar pos kesehatan, beberapa jamaah yang telah mendengar tentang penemuan Siti berkerumun. Beberapa di antaranya mengangkat ponsel mereka untuk merekam momen itu. Video Siti yang ditemukan setelah tersesat 3 hari langsung menyebar luas di media sosial, memunculkan gelombang dukungan dan doa dari seluruh dunia. "Ibu Siti, kami sangat mengagumi ketabahanmu," kata seorang jamaah muda yang melihat video tersebut. "Kami semua merasa terharu dan terinspirasi." Di dalam pos kesehatan, Siti hanya bisa menangis dan berdoa, mengucapkan syukur karena akhirnya ia ditemukan. Namun, di hati Siti, ada sebuah pesan yang terus berputar, bahwa hidup ini adalah perjalanan, dan ujian adalah cara Allah mendekatkan hambanya. Siti hanya bisa menangis, tidak tahu harus berkata apa. Semua yang terjadi begitu cepat, dan air mata yang mengalir seolah menjadi saksi betapa besar kasih sayang Allah pada dirinya. Suasana di dalam pos kesehatan itu begitu haru. Para jamaah yang melihat Siti akhirnya ditemukan setelah 3 hari tersesat, merasa sangat terharu dan terinspirasi oleh kisah ketabahannya. Beberapa di antaranya berpelukan, sementara yang lain melantunkan doa. Siti hanya bisa duduk di tempat tidur, mengusap wajahnya yang penuh air mata, terharu dengan perhatian yang diterimanya. Tiba-tiba, seorang wanita muda, sekitar usia 30-an, mendekati tempat tidur Siti. Matanya tampak berkaca-kaca, dan dengan suara bergetar, ia berkata, "Ibu, saya tidak tahu harus berkata apa. Tapi saya merasa, kisah ibu adalah kisah yang sangat menginspirasi. Haji ini bukan hanya tentang perjalanan, tapi juga tentang ujian hati dan ketabahan." Siti yang sedang terisak menatap wanita itu dengan penuh keharuan. "Anakku, saya hanya hamba Allah yang lemah, tapi Allah telah menguji saya dengan cara yang tak pernah saya bayangkan. Dalam kesendirian itu, saya merasa didekatinya. Allah selalu ada, bahkan ketika saya merasa sangat jauh." Wanita itu berlutut di samping Siti dan memeluknya. "Ibu, saya ingin sekali belajar dari ibu. Haji ini bukan hanya soal beribadah, tapi tentang kekuatan hati. Ibu sudah membuktikannya." Siti merasakan pelukan itu begitu hangat, seolah menghapus seluruh keletihan yang ada di tubuhnya. "Terima kasih, anakku. Tapi yang lebih penting adalah bahwa kita semua berada di sini, untuk saling menguatkan satu sama lain. Ini adalah perjalanan kita bersama, dan Allah menunjukkan bahwa kasih sayangnya selalu ada." Di luar, jamaah lain yang mendengar percakapan itu mulai berdatangan, satu persatu, untuk mengungkapkan rasa syukur mereka atas keselamatan Siti. Beberapa bahkan memegang tangan Siti dan berkata, "Kami sudah mendengar tentang kisah ibu. Semoga kita semua bisa memiliki ketabahan seperti ibu." Siti merasa seperti menjadi pusat perhatian, meskipun ia sebenarnya hanya ingin bersyukur dengan cara yang sederhana. Namun, apa yang dirasakannya lebih dari itu, ia merasa semakin dekat dengan Allah. Ketika seseorang datang dengan doa dan dukungan, Allah menunjukkan kasih sayangnya lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Siti tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi satu hal yang pasti, perjalanan haji ini telah mengajarkan dirinya tentang ketabahan, keikhlasan, dan yang terpenting, tentang betapa besar kasih sayang Allah dalam setiap ujian yang diberikannya. Kepala kloter datang untuk menemui Siti. "Ibu, alhamdulillah, akhirnya ibu ditemukan. Kami semua sangat khawatir. Semua jamaah di kloter ini sangat bersyukur. Bolehkan kami mendengarkan cerita ibu?" tanyanya dengan penuh perhatian. Siti mengangguk, meski air matanya masih mengalir deras. "Tentu, saya ingin menceritakan apa yang saya alami,
agar kita semua bisa saling menguatkan dan berbagi kisah ketabahan. Kepala kloter dan jamaah lainnya berkumpul di sekitar tempat tidur Siti. Mereka mendengarkan dengan seksama saat Siti mulai menceritakan pengalamannya yang penuh dengan ujian, ketabahan, dan keajaiban yang ia alami selama 3 hari di Padang Arafah. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa begitu penuh makna, dan bagi banyak orang, itu bukan hanya sekadar cerita, tapi pelajaran hidup yang sangat berharga. Kisah Siti yang semula hanya cerita tentang seorang ibu yang tersesat kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Para jamaah mendengarkan dengan penuh perhatian, beberapa di antaranya mencatat pelajaran berharga yang dapat mereka ambil dari cerita Siti.